bertanya, lihat di samping atau di bawah meja kalian ada sampah tidak? Ada. Oke, semua kelas kita sudah bersih ya? Oke, bagus. Karena ketika kita belajar, kita kudu membersihkan kelas dulu. Kalau tempat kita sudah bersih, nyaman, kita juga enak belajarnya, betul? Oke, Bapak absen dulu ya. Coba dilihat di samping kiri kanannya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 2 orang, Pak. Ada 2 orang, siapa aja? Muhammad Devano sama Muhammad Dafa sakit. Devano sama Dafa sakit ya? Oke, kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit, Devano dan Dafa, lekas sembuh dan bisa kembali lagi belajar di sekolah bersama-sama kita. Amin. Amin. Baik, anak-anak Bapak, kita sebelum memulai kita nyanyikan dulu lagu nasional agar kita tujuannya adalah untuk menanamkan rasa nasionalisme anak-anak Bapak. Kita nyanyi bersama-sama. Silakan anak-anak Bapak semuanya berdiri.
dua pertanyaan lagi. Sebutkan sejarah dalam permainan sepak bola. Oke, Aldi, silakan. Sepak bola ditemukan di Inggris pada tahun 1863. FIFA. Iya, didirikannya bukan FIFA, PSSI. Kapan didirikannya PSSI? Didirikan pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta. Oke, good. Beri aman. Ternyata anak-anak kakak masih ingat dengan materi kita yang sebelumnya. Oke, lanjut. Untuk hari ini materi kita adalah aktivitas gerak spesifik dalam permainan bola basket. Oke, sebelumnya anak-anak kakak sudah ada yang pernah bermain bola basket? Sudah? Gimana? Bisa melakukan teknik dasarnya? Bisa? Sudah main? Belum. Oke, nanti kita belajar lagi dan kita akan praktekkan nanti di lapangan bersama-sama. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Bisa dibacakan? Manda, coba dibacakan dengan keras, Manda. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis gerakan spesifik permainan bola basket, mengoper dan menangkap dalam permainan bola basket. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah pada garis besarnya anak-anak bapak harus bisa menguasai teknik dasar mengoper dalam permainan sepak bola, dalam permainan bola basket dan juga menangkap. Oke, lanjut lagi. Sejarah bola basket, ya. Nah, ini adalah sejarah bola basket diciptakan oleh James Naismith pada tahun 1891 di mana? Di Amerika Serikat. Pada awalnya permainan ini hanya diciptakan sewaktu luang saja untuk para siswa di sana sewaktu musim dingin. Jadi mungkin bisa dibilang secara tidak sengaja juga ya. Dan ternyata akhirnya olahraga ini booming dan hits sampai hari ini. Oke. Terus Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA didirikan pada tahun 1932 untuk mengatur olahraga ini secara global. Jadi untuk basket di dunia itu yang mengatur itu adalah FIBA. Oke. Pengertian bola basket. Perhatikan di depan. Bola basket adalah olahraga tim yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 5 pemain. Berapa jumlah pemain dalam bola basket? 5. Ada 5. Oke, tujuannya adalah untuk memasukkan atau mencetak poin sebanyak-banyaknya dan mempertahankan area kita atau menjaga rim kita agar tidak kemasukan oleh tim lawan, ya. Lanjut lagi. Nah, ini adalah teknik dasar dalam permainan bola basket. Apa saja teknik dasarnya? Passing, dribbling, shooting, handball, pivot, defense. Oke, untuk hari ini kita akan membahas passing. Ya, kita akan bahas passing dalam permainan bola basket. Pak, kenapa kita nggak bahas semua? Waktunya tidak cukup. Untuk minggu depan setelah kita sudah mempelajari passing, nanti baru kita lanjut ke dribbling dan shooting. Oke? Jadi untuk hari ini kita fokus membahas dan latihan untuk passing.
yang memantulkan. Dipantulkan, oke. Overhead dari atas kepala. Ya, anak-anak papa hebat udah pada tahu semua. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah cara atau teknik melakukan passing chest pass. Ya, biasanya untuk passing chest pass ini digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Oke, passing chest pass ini biasanya digunakan untuk jarak dekat. Ya, jadi kalau misalkan temannya berada 2 atau 3 meter di depan kita bisa chest pass. Jadi nanti kalau misalkan temannya ada di ujung sana, kita berada di ujung lapangan, nggak mungkin kita passing chest pass. Bolanya nggak bakal nyampe. Ya, jadi chest pass adalah teknik memukul bola dengan cara mendorong bola dari depan dada menggunakan kedua tangan. Biasanya ini digunakan untuk passing jarak dekat. Paham? Oke, cara melakukannya, pegang bola dengan kedua tangan di depan dada. Pegang bola dengan kedua tangan di depan dada. Ya, jari-jari terbuka dan menahan bola serta ibu jari di belakang bola. Oke, serta ibu jari di belakang bola. Terus lanjut lagi posisi tubuh kita berdiri dengan kaki melangkah. Dengan posisi kaki melangkah satu kaki depan. Boleh kaki kanan, boleh juga dengan kaki kiri, senyamannya aja. Soalnya kalau kalian passing chest pass itu, kalian masih set, ya boleh nanti ada tambahannya melangkah ke depan. Jadi awalnya begini, cuma kalian tekan bolanya itu menyusul ke dada teman. Ya, jadi bolanya itu bukan ke atas lambung, bukan juga di bawah daerah kaki, tapi nanti temannya menerima di daerah dada. Ya, jadi nanti temannya menerima bola di bagian dada. Oke, lanjut. Oke, untuk passing bounce pass. Nah, ini tadi yang Anda bilang, bounce pass yang memantulkan ke lantai. Oke, bounce pass adalah teknik memukul bola dalam bola basket dengan cara memantulkan bola ke lantai. Ya, oke, perhatikan, dorong bola ke arah lantai dengan kedua tangan menggunakan pergelangan tangan untuk memberikan pangkulan pada bola. Jadi ketika kalian mau passing menggunakan bounce pass ini, bolanya itu bukan dibanting. Soalnya bapak ada melihat yang anak-anak sebelah juga, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu bolanya itu dibanting, bukan didorong. Kan kudunya bolanya itu didorong sampai nanti bolanya mantul dan diterima oleh teman kalian. Oke. Nah, perhatikan yang kedua, pantulkan bola ke lantai dengan jarak sekitar 2/3 dari posisi Anda ke rekan penerima. Jadi 2/3, jadi bukan di tengah, agak sedikit maju depan. 3. Arahkan benturan bola ke area pinggang rekan penerima untuk memudahkan mereka menangkap bola. Ikuti gerakan dengan sedikit melangkahkan kaki ke depan untuk mendapat perbuatan lemparan. Boleh kalian nanti kalau mau kayak gini, ada tenaganya, boleh nanti kalian lempar menggunakan sedikit dorongan dengan kaki kalian, boleh, nggak apa-apa. Ya. Lanjut lagi tadi yang ketiga pasti apa namanya? Overhead pass. Oke. Boleh dibacakan. Nabila. Overhead pass adalah teknik mengoper bola yang dilakukan dari atas kepala menggunakan kedua tangan untuk mengarahkan bola ke bukan stick. Oke. Biasanya passing ini digunakan untuk posisi teman jarak
jauh. Ya, jadi passing itu masing-masing dari passing itu kegunaannya berbeda-beda. Ya, kalau misalkan overhead pass ini dikasih sama teman-teman di depan, nggak bakal nyampe dia, nggak bakal bisa sulit nerimanya. Jadi kalau kamu ada di samping kanan tempat daerah pertahanan, kamu sudah berhasil merebut bola dari tim musuh. Kemudian teman kamu dari sisi kiri berlari kencang, kan nggak mungkin kalian pakai passing chest pass, nggak bakal nyampe. Sedangkan kalian berada di posisi kanan, teman kalian di posisi kiri lari jauh, pasti kita gunakan passing overhead agar tidak mudah dijangkau oleh tim lawan. Oke. Berdiri dengan kaki selebar bahu, lutut sedikit ditekuk untuk menjaga keseimbangan dan tubuh menghadap ke arah penerima bola. Ya, nanti kita akan coba praktekkan dan kita lakukan di lapangan. Ya, nanti akan kita lakukan. Lanjut lagi yang kedua, pegang bola dengan kedua tangan di atas kepala. Jadi bolanya itu di atas kepala kita dorong. Pada jauh kan, jadi temannya jauh kita dorong aja ke depan. Shoot. Nanti temannya bakal terima bolanya. Nah, kalau bolanya yang dipasang itu pas atau bisa dijangkau sama temannya. Tapi kalau kalian passing jauh banget sampai melewati lapangan ya itu nggak bisa. Ya. Lanjut lemparan, dorong bola ke depan dengan meluruskan lengan. Lakukan gerakan pergelangan tangan saat melempar dan ikuti gerakan dengan contohkan badan sedikit ke depan. Oke? Sebelum kita lanjut, Bapak mau melihatkan suatu video tentang materi bola basket. Silakan disimak dan diperhatikan. Bola basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri atas dua tim beranggotakan masing-masing 5 orang yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Bola basket dapat dimainkan di lapangan terbuka, walaupun pertandingan profesional pada umumnya dilakukan di lapangan tertutup. Lapangan pertandingan yang terbuka juga relatif tidak besar, misal dibandingkan dengan sepak bola. Selain itu, permainan bola basket juga lebih cenderung lebih cepat jika dibandingkan dengan olahraga bola yang lain, seperti voli dan sepak bola. Dalam permainan bola basket ada beberapa keterampilan dasar, yakni menekan bola, mengirim bola, membuka bola, mengangkat bola, dan menangkap bola ke dalam keranjang. Dengan menguasai permainan dasar tersebut, kamu akan dapat bermain bola basket dengan baik. Gerak spesifik permainan bola basket. Yang pertama, memegang bola. Tangan membentuk kaki besar. Tangan melekat di samping bola agak ke belakang. Jari-jari terentang melekat pada bola. Ibu jari terletak dekat dengan badan di dalam belakang bola dan menghadap ke arah depan. Kedua kaki membentuk kuda dengan salah satu kaki di depan. Badan sedikit condong ke depan dan lutut rileks. 2. Melempar bola. A. Lemparan bola setinggi dada atau chest pass. Memberikan bola ke teman dengan cara melempar bola ke arah depan dada. Dengan chest pass adalah lebih cepat dan lebih kuat untuk mencapai teman. Lemparan ini sangat bermanfaat untuk beberapa jarak pendek dengan perhubungan lebih kecepatan dan keselamatan serta penerima bola tidak dijaga dengan berat. Jarak lemparan antara 5 sampai 7 meter. Cara melakukan lempar bola setinggi dada adalah sebagai berikut. Pegang bola dengan posisi salah satu kaki di depan. Bola dilempar ke arah depan dari lawan. Lemparkanlah bola dengan kedua tangan mendorong bola dan jari-jari diikuti dorongan. Usahakan bola terlepas tidak melalu. Saat bola terlepas, kaki ikut maju ke depan. Lakukan melempar bola ini secara berulang untuk membiasakan diri dan mendapatkan gerakan yang benar. B. Lemparan anggulan atau bounce
pas. Sementara mantu adalah menembak bola ke arah teman dengan cara digantungkan dalam baik. Dengan jarak ini mantu 2/3 dari posisi teman berdiri. Cara melakukan gerakan mantuan adalah sebagai berikut. Pegang bola dengan posisi kaki salah satu di depan. Bola dipegang dengan dada dengan posisi memputar. Bola dilempar ke arah lantai secara mantu dengan jarak 2/3 di depan. Letakkan bola dengan kedua tangan bola dan jari-jari diikuti dorongan. Usahakan bola tidak lurus dan arah teman. Saat bola terbebas, kaki diikut maju ke depan. Lakukan melempar bola ini secara berulang untuk mengejarkan diri dan mendapatkan gerakan bola. C. Lemparan dari atas kepala atau berlepas. Cara melakukan lemparan bola dari atas kepala adalah sebagai berikut. Pegang bola dengan posisi salah satu kaki di depan. Bola dipegang di atas kepala dengan dua atau satu tangan. Lemparan bola ke arah depan kepada temanmu. Saat akan melempar bola, taruhlah kedua tangan ke belakang atas. Lemparkanlah bola dengan besutan dan dorongan dari pergelangan. Usahakan bola yang terlepas di temanmu. Saat bola terlepas, kaki diikut masuk ke depan. Lakukan melempar bola ini secara berulang untuk mengejarkan diri dan mendapatkan gerakan bola. Menggiring bola atau dribbling. Menggiring bola merupakan suatu cara. Oke, sudah jelas tadi bagaimana cara teknik pelaksanaan passing dalam bermain bola basket. Oke, Bapak akan membagikan LKPD. Jadi silakan nanti anak-anak Bapak mengisi sesuai kelompok. Ini kelompoknya Aldi and Friend, Manda and Friend, jangan bagi namanya ya. Oke, ini kelompoknya Akil and Friend. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan KKPD-nya ya. Jangan lupa dibikin nama kelompoknya.
Sudah selesai? Oke. 1 menit lagi ya. Oke, silakan kumpulkan ke depan. KKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Oke, ini kelompoknya Manda. Ini kelompoknya Aldi. Oke, good. Kelompoknya Akil. Oke, terus. Oke, baik, anak-anak Bapak, untuk teknik pelaksanaan asesmen kita, yang Bapak nilai di sini pengetahuan, ya, keterampilan, dan juga sikap, karena 3 itulah nanti yang akan menjadi penilaian buat Bapak. Oke, kita ice breaking lagi. Sepertinya anak-anak Bapak masih kurang semangatnya sudah mulai menurun. Habis ice breaking kita langsung ke lapangan. Oke, ya, tepuk semangat. Kita langsung ke lapangan. Ayo.
Kalau dibagi 2 berapa? 7 dan 8. Oke, silakan yang satu orang jadi wasit. Yang jadi wasit Akil ya. Nanti yang jadi wasitnya Akil. Silakan anak-anak Bapak bagi 2 menjadi 2 kelompok dengan beranggotakan 7. Oke, so, maka silakan. Ya, kita permainan dulu, pemanasan sambil permainan. Oke ya, permainannya adalah nanti kalian bikin per kelompok. Nah, jadi nanti polanya dari depan dulu, dari depan pindah ke belakang sampai nanti urutan paling belakang, balik lagi dari sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nanti kalau sampai di belakang, balikinnya ke sebelah kiri, ya, sebelah kiri balikinnya. Siapa yang paling cepat, nanti dia yang akan menjadi pemenangnya. Oke. Yang kedua, ya, yang kedua nanti mulainya dari atas kepala. Oke, atas kepala nanti akan diterima oleh temannya yang di belakang. Sambung lagi estafet ke belakang sampai bagian paling belakang. Ketika sudah sampai yang paling belakang, baru kalian yang di belakang kasih dari bawah tanggangan. Siapa yang paling sampai depan duluan, dia yang akan menjadi pemenang. Paham? Yang silakan dibagi 2 menghadapnya ke sana. Jadi sini mana? Sini satu, satu. Oke, ya, 2 kelompok. Ini kelompok mana? Ayo kelompok Aldi dan kelompok Abbas. Kelompok Abbas 7 orang sini. Geser lagi. Oke. 7 orang kelompok Aldi. 7 orang juga kelompok Abbas. Oke ya. Semuanya atur barisan dulu. Siapkan. Berjalan depan. Oke, jangan ada berdempetan. Berjalan depan. Oke. Oke, kita mulai ya. Nanti anak-anak Bapak coba dulu dorong 2 bolanya. Hakim di sini sebagai juri yang menentukan nanti menang-menangnya adalah hakim. Ayo juri silakan pilih dulu. Ya, kalau nanti ada yang curang atau ada yang salah gerakannya, nanti hakim yang bilangin. Oke? Ya. Mulai ketika peluit berbunyi. Pertama dari mana? Dari kanan. Ya. Belum. Ya, contoh ya. Contoh, ya, mulai Ali. Contoh nih. Oke, cukup. Ya, balikin lagi ke depan. Nanti ketika udah belakang, yang belakang itu ngasihnya dari kiri. Ya, dari kiri. Jadi nanti ngasihnya dari kiri, oke? Oke. Ya, lanjut lagi. Ayo cepat. Komunikasinya kelompok. Apa hadiahnya buat kelompok? Nyanyi. Oke, silakan bernyanyi. Apa nyanyinya? Balonku. Ya, bareng-bareng nyanyi balonku. Mulai.
dibagi menjadi 3 barisan. Ini barisan pertama. Ya, ini barisan kedua. Ini barisan ketiga. Sesuai dengan kelompok yang tadi. Sesuai dengan kelompok yang tadi. Ayo. 3, 1, 2, 3.
Tadi Abbas bukan passing korban, tapi malah ngebanting. Kenapa? Kita di sini belajar karena kalaupun nanti ada kesalahan, nanti akan kita benarkan bersama-sama. Contoh, passing korban bolanya itu didorong. Oke, dorong Pak. Oke, jadi bolanya didorong ke depan. Lagi Bang. Oke, didorong ya, bolanya didorong. Jadi jangan sampai bolanya dibanting ya, jangan. Bukan dibanting tapi didorong. Contoh, siap Mas? Oke. Siap bisa? Ayo, mari praktekkan. Lanjut ke barisan lagi. Bunyi fluid bolanya. Fluid, mulai. Siap. Nanti bolanya jangan dibanting ya, didorong. Dorong tangan lurus ke depan ya. Oke, ayo lanjut. Didorong lagi Rena. Ulang sampai nanti kalian terbiasa dan main ya. Jadi nggak ada yang bunyi bolanya yang kayak gini lagi. Nggak ada yang kayak nggak ada ya. Jadi nanti passingnya didorong, bunyinya beda toh? Beda. Ya, lanjut. Jangan dibanting bila nanti bolanya kesakitan. Silakan mundur 2 langkah. Ya. Oke, sekarang kita akan mencoba mempraktikkan passing over passingnya dan dimulai dari atas kepala. Oke, perhatikan. Siapa? Taruh bolanya Pak. Ketika passing di atas kepala, passing bolanya itu jangan sampai jatuh di depan teman kalian. Namanya over berarti tinggi ya. Berarti passing tinggi, overnya jauh. Oke. Jadi siap-siap juga terima, fokus, konsentrasi. Nah, usahakan nanti bolanya di atas. Oke. Jangan sampai nanti. Nah, oke. Posisi siap, bola dari sebelah kiri nomor. Oke, siap menerima bolanya, kudu siap ya.
kakinya diluruskan, menghadapnya ke sini aja. Sini aja neng, sini neng, lurus neng. 1, 2, 3. Oke, kakinya dilurusin dulu. Masuk ke kaki kecil. Oke. Gimana apa yang kalian rasakan tadi ketika melakukan passing? Seru. Oke. Apa kira-kira kesulitan yang anak-anak Bapak alami? Apa? Menangkap. Ya, karena ketika menangkap itu butuh timing dan kecepatan, feeling juga bagi kita. Tapi kalau anak-anak Bapak sudah terbiasa, pasti anak-anak Bapak bisa dan gampang untuk menangkap bola, ya. Karena mungkin belum terbiasa dan satu lagi jarang untuk latihan. Ketika anak-anak Bapak mau lancar dalam menerima bolanya, kalian kudu melakukan latihan, ya. Kudu ada pembiasaan, oke? Kita akan lanjut untuk mengisi refleksi. Nanti akan Bapak bagikan masing-masing satu kepada anak-anak Bapak. Silakan nanti kalian isi. Isinya antara ya dan tidak. Contohnya, oke? Ya, silakan. Jangan lupa nanti namanya diisi ya. Pulpennya ada. Silakan pulpennya diambil dulu. Ayo, ambil dulu pulpennya. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Siapa yang belum dapat kertas? Silakan diisi. Udah dapat kertas, Abbas? Sudah? Oke, yang sudah silakan dikumpulkan. Oke. Namanya sudah ya? Oke, bagus. Oke. Ya. Sudah? Oke. Oke, anak-anak Bapak.
tadi anak-anak Papa sudah mempraktikkan untuk gerakan passing. Kita nanti bakal latihan lagi untuk bermain kucing-kucingan. Ya, nanti kita bermain kucing-kucingan. Jadi nanti anak-anak Papa masing-masing kelompok ada berapa orang? 7 dan 8 ya. Nah, yang kelompok. Berarti nanti kalau 15 pasti ada 7 dan 8. Jadi nanti permainannya sederhana dan gampang. Bolanya tidak boleh jatuh. Oke. Nanti kalian bikin lingkaran. Nanti dan satu orang ada yang jaga. Kalau bolanya dapat sama temannya atau berhasil diraih oleh temannya, maka kalian jaga yang di tengah. Oke. Kalau nanti temannya melempar sama kalian, terus tiba-tiba bolanya jatuh, nggak bisa ketangkap sama kalian, maka kalian yang berada di tengah atau yang jadi. Oke. Bisa? Oke, yuk silakan dibagi menjadi 2. Kita di pinggir sini aja. Di pinggir sini aja ya. Kita main lempar tangkap. Ayo, 7 orang berada di sini. Kerja, ayo. Sini. Kita sini. 7 orang, satu kelompok ada 7 orang. Satu lagi ada yang 8 orang. Mana kelompok 8 orang? Ini kelompok yang 1, 7 orang. Berapa? 7 ya, udah sini. Oke, silakan sini dulu. Bikin lingkaran. Bikin lingkaran di atas sini apa? Bikin dulu. Oke, bagus. Oke, Jagara yang jaga. Ayo Jagara. Bikin lingkaran, anak-anak Bapak bikin lingkaran. Oke, bikin lingkaran yang agak jauh lagi, mundur belakang mundur. Lagi. Lepas tangannya. Tangannya lepas tangannya. Mundur ke belakang. Mundur. Mundur lagi. Oke, mundur lagi deh. Ada. Oke, gitu. Oke, sedikit lagi mundur. Oke, ayo.
Oke, good. Masuk. Bel, sini Bel, sini Bel. Oke. Ayo rebut bolanya, ayo. Boleh, boleh diambil. Karena bolanya jatuh. Ayo lanjut. Siap. Masuk, masuk. Ayo coba. Lebih berani nangkap bolanya. Dibuka aja tangannya. Bola ngasihnya benar. Yang ngasih ngasihnya yang benar ya. Nah, ayo mulai. Silakan duduk kakinya lurusin, pandangan fokus ke arah bapak. Oke, kita pendinginan dulu ya. Atau masih sampai? Sampai pendinginan dulu, baru kita istirahat sambil nanti bapak jelasin materi yang akan kita bahas minggu berikutnya. Oke? Oke, pendinginan silakan Akil. Semuanya berdiri lagi. Berdiri akan bapak. Sebentar. Gak bakal lama, cuma 1 atau 2 menit. Ayo. Berdiri, ayo, let's go. Ya, oke. Kita pendinginan dulu ya, Kir. Ya, mulai, Kir. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
anak-anak Bapak kira-kira menemukan kesulitannya ada di mana? Kalau misalkan jadi nangkap bolanya susah, ya. Nah, kalau misalkan kamu berarti yang masih kurang itu adalah teknik menangkap bola, ya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan lebih memfokuskan lagi untuk anak-anak Bapak yang masih kurang dalam menangkap bola. Nanti akan kita latih lagi ya. Karena kalau kalian bermain basketball, kalian tidak bisa untuk melakukan teknik dasar, kalian tidak bakal bisa bermain basket. Karena syaratnya adalah kudu bisa menguasai teknik dasar, ya dong. Kalau misalkan kalian mau main basket, tapi nggak bisa passing atau nggak bisa terima bola, pasti bakal sia-sia, tidak bakal seru. Kenapa? Karena kalian tidak bisa melakukan passing atau menangkap bola. Makanya kita belajarnya dari bawah dulu, teknik dasarnya terlebih dahulu. Kalau kita sudah bisa teknik dasarnya, nanti baru kita bisa bermain bola basket. Ya, oke. Silakan nanti Bapak akan minta satu atau dua orang untuk mempresentasikan kegiatan kita hari ini. Ada yang bisa untuk mempresentasikan kegiatan kita hari ini? Oke, Aldi. Oke, silakan. Silakan sambil duduk aja nggak apa-apa. Gimana? Passing. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat Aldi. Oke, tadi kita sudah belajar tentang benar tadi yang disampaikan oleh Aldi. Kita sudah mempelajari teknik dasar dalam permainan bola basket. Yang diantaranya adalah passing, chest pass, bounce pass, dan overhead pass. Oke, jadi kita sudah melaksanakan passing. Untuk materi kita minggu depan, materi pembahasan kita minggu depan adalah masih dalam materi bola basket, tapi bukan teknik passing lagi, ya. Untuk minggu depan kita akan coba belajar melakukan kegiatan belajar mengajar teknik dasar menggiring bola. Sudah ada yang pernah menggiring bola? Sudah ada? Sudah ada yang belum? Coba yang belum pernah melakukan gerakan dribbling atau menggiring bola angkat tangan. Sudah pernah semua? Oke, berarti kalau semuanya sudah, kalau semuanya oke, berarti anak-anak Bapak harusnya minggu depan itu sudah tidak kaku lagi atau sudah bisa melaksanakan atau melakukan dribbling. Oke? Ya. Untuk hari ini materi kita kemarin yang sudah kita bahas ya untuk minggu depan masih sepak bola. Terus kita juga membahas dribbling. Bukan sepak bola, tapi bola basket. Ya, kita akan melakukan dribbling dan pivot. Tapi kalau misalkan bisa langsung tiga sub materinya, kayak pivot, dribbling dan shooting, besok kita akan coba melakukannya. Oke.
Untuk doa siapa yang pimpin? Ya, silakan nih. Ya, berdiri, berdiri. Berdiri, ayo. Berdiri. Ke depan. Oke. Kita berdoa. Sebelum mengakhiri. Oke, terima kasih anak-anak Bapak. Sampai ketemu di minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan itu sangat amat penting. Pentingnya apa? Kalau kita sehat, kalau tubuh kita kuat, masa depan kita bisa akan capai. Kita lebih mudah untuk meraih masa depan. Tapi kalau kita sakit-sakitan, kalau kita daya daya tahan tubuhnya lemah, kita jadi gampang sakit. Oke, pesan Bapak untuk anak-anak Bapak, istirahat yang cukup. Oke, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, ya, jangan suka begadang, ya, makan makanan yang bergizi. Setelah makan makanan bergizi, dan jangan lupa untuk berolahraga. Terapkan pola hidup sehat dari sekarang agar tubuh kita sehat dan kuat. Oke, oke, baik. Bapak rasa cukup. Apa? Tetap semangat lagi. Boleh. Tapi lebih semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, so, aha aha ha, aha aha ha, Silakan anak-anak Bapak balik kanan bubar ya. Terima kasih. Ya Pak.